Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Iza Fauzia Saidah dan rekan saya Zakia Triananda. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan analitik pada prosa. Nah, di sini di samping saya ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dari pendekatan analitik pada prosa ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang dari pengertian prosa, dari analitik prosa itu sendiri, yang kemudian langkah-langkah pendekatan analitik pada prosa, yang kemudian akan disusul analisis RPP dan juga analisis prosa. Nah, yang pertama kita akan membahas dari pengertian pendekatan analitik pada prosa. Apa sih yang kalian tahu tentang pendekatan analitik pada prosa tersebut? Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang prosa itu sendiri. Nah, prosa itu sendiri yaitu suatu karya sastra ataupun cerita rekaan yang mempunyai tokoh dan alur yang dihasilkan dari imajinasi seseorang. Nah, karya dari prosa ini ada dua jenis prosa. Yang pertama ada prosa lama, yang kedua ada prosa modern. Nah, yang prosa lama ini ada dongeng, fabel, hikayat, legenda, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada prosa modern. Nah, prosa modern ini contohnya ada cerpen, lalu ada novel, terus ada cerita anak, dan juga novel-novel remaja dan genre lainnya. Nah, selanjutnya dari yang kita ketahui, prosa ini tadi kan hasil imajinasi seseorang yang menceritakan dari rekaan atau kisah yang mempunyai tokoh serta alur dalam ceritanya tersebut melalui pendekatan analitik atau pendekatan analisis. Nah, pendekatan analisis ini yaitu pendekatan yang berusaha memahami gagasan serta cara pengarang menampilkan atau mengimajinasikan idenya pada elemen-elemen tertentu. Nah, pada pendekatan analitik ini ada dua elemen. Yang pertama ada elemen intrinsik atau elemen yang ada di dalamnya, dan yang kedua ada elemen ekstrinsik. Jadi, di pendekatan analitik ini kita akan membahas dari elemen-elemen tersebut, yaitu elemen intrinsik dan juga elemen ekstrinsik. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan analitik pada prosa akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pendekatan analitik pada prosa. Nah, pada pendekatan ini kami menggunakan pendekatan analitik pada prosa non-fiksi, yakni cerpen. Berikut hasil dari pendekatan analitik pada prosa dengan cerpen berjudul Lelaki dan Perahunya yang dikutuk menjadi batu oleh Sunario Basuki KS. Nah, yang pertama yaitu tentang tema. Tema adalah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dari cerita ini adalah seorang anak yang terhindar dari kutukan ayahnya. Dengan kutipan, tidak ada yang sebanding dengan kekuatannya yang tak terbatas karena manusia tidak lebih dari ciptaan Tuhan yang berusaha melindungi dirinya. Namun, tidak mungkin menjadi monster yang kuat. Tunduklah kepalamu, nak, untuk melunakkan kutukan, dan mohon padanya untuk tidak menghancurkan kebahagiaanmu dengan suamimu dan kebahagiaanmu dengan anak-anakmu. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah struktur rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Nah, dalam cerita ini, alur yang digunakan yaitu menggunakan alur maju
Dengan kutipan, ini adalah kisah tentang seorang pria yang meninggalkan tanah airnya, melakukan perjalanan ke negeri yang jauh sebagai awak kapal, dan kembali sebagai raja kapal yang kaya. Kembali ke desa, dia memuja ibunya yang tua dan miskin dan memperkenalkannya kepada seseorang putri yang dibawa dari Tionghoa. Nah, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita ini yang pertama adalah Oedipus atau protagonis dengan karakter baik, patuh, penyayang, dan pantang menyerah. Selanjutnya adalah ayah kandung, yaitu seorang antagonis dengan karakter jahat dan kejam. Selanjutnya adalah ibu angkat, yaitu tritagonis dengan karakter baik, penyayang, dan rela berkorban. Selanjutnya adalah Putri Ayu dengan karakter baik, patuh, penyayang. Lalu selanjutnya adalah Oracle Debhi dengan karakter peramal jahat dan pembohong. Dan terakhir adalah Pesuruh dengan karakter baik. Nah, lalu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa apa yang digunakan dalam cerita ini? Nah, gaya bahasanya adalah bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah bahasa yang lugas dan dipergunakan sehari-hari dan dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya adalah latar tempat. Nah, latar tempat apa yang digunakan dalam cerita ini? Nah, latar tempatnya adalah Tebes atau kota, tepi laut, dan rumah. Dengan kutipan, dalam perjalanan dia berkelahi dengan seorang pria yang memegang kuda. Nah, selain latar suasana menegangkan dan sedih, lalu ada latar suasana bahagia. Selanjutnya adalah alur waktu. Alur waktu apa yang digunakan dalam cerita ini, yaitu alur siang dan malam. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan sudut pandang dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga, pelaku utama, karena pengarang berada di luar cerita dan menceritakan tokoh utama secara langsung. Selanjutnya adalah amanat apa yang diceritakan dalam cerita ini, yaitu jadilah orang yang percaya akan keteguhan hati dan keyakinannya sendiri, dan jangan terlalu percaya akan hal mitos. Baik, sekian penjelasan dari penerapan pendekatan analitik pada prosa yang telah saya jelaskan pada judul Lelaki dan Perahunya yang Dikutuk Menjadi Batu oleh Sunaryo Basuki KS. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada analisis RPP. Nah, sebelumnya kan kita sudah menjelaskan adanya langkah-langkah pendekatan analitik pada prosa itu apa saja yang harus dianalitik, serta contoh analisis prosa. Nah, pada analisis prosa ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita menganalisis prosa modern, yaitu cerpen. Nah, dalam RPP ini kita sudah mencantumkan bahwa RPP yang akan kita bahas adalah RPP pada kelas 6. Nah, yang pertama ada analisis teks pada kompetensi dasar. Nah, dalam menganalisis ini kami menggunakan sumber pada kompetensi dasar RPP Guru kelas 6 yang sesuai dengan edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, yang kedua, pada analisis RPP ini kita menganalisis pada komponen-komponen isi RPP tersebut. Nah, kita kan pasti tahu bahwa elemen-elemen atau isi utama dari RPP itu ada 3. Nah, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kegiatan, yang terakhir ada penilaian. Nah, dalam RPP ini yang sudah kita cantumkan sebelumnya itu ada 3 elemen yang dapat kita simpulkan bahwa hasil dari analisis RPP ini dibuat oleh guru kelas 6
yang cukup sesuai dengan implementasi pada kurikulum 2013. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.